Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Pada pagi tadi saya menyampaikan bagaimana orang-orang yang anti dengan nama Yahweh seringkali mengatakan kita ini bodoh karena Tuhan Maha Tahu. Dipanggil dengan apa saja dia tahu. Memang benar, dan pagi tadi sudah saya uraikan. Saya tidak perlu menguraikannya kembali karena saudara bisa mengambil rekamannya. Nah, pada sore hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Yahweh Nama Berhala. Mungkin di antara kita ada yang terkejut karena selama ini kita tidak berpikir bahwa Yahweh itu nama berhala. Karena itulah maka orang-orang kembali yang anti dengan nama Yahweh, mereka mengatakan bahwa penggunaan nama Yahweh itu ngawur. Penyembah Yahweh itu bodoh. Mereka tidak menyadari bahwa nama Yahweh juga nama berhala. Jadi mereka menakut-nakuti, saudara-saudara, menakut-nakuti kita. Nah, mereka katakan bahwa El itu nama berhala, seperti Elohim juga. Saya katakan bahwa El atau Elohim, El itu bentuk singkat dari Elohim. El itu artinya yang kuat. Elohim itu bisa diterjemahkan dengan Tuhan atau sesembahan. Yang dalam bahasa Arabnya itu ilah, bukan Allah. Salah. Karena tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa Allah itu bukan berasal dari al-ilah. Kalau dalam bahasa Arabnya, Tuhan itu ilah, yaitu sebutan yang memang bisa dipakai untuk menyebut nama dewa. Contohnya, saya akan membuka beberapa ayat yang menyatakan bahwa El atau Elohim itu dipergunakan untuk menyebut nama dewa-dewa. Yang pertama di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-7. Di dalam kitab Tenak 1 Samuel 5 ayat yang ke-7 berbunyi Wayuru ansei asdod kiken wa amru lo Yesef Aaron Elohi Yisrael imanu ki kasta yado el aleinu wa al dagon Elohenu. Lalu orang Asdod melihat demikian dan berkata, tabut Elohimnya atau Aaron Elohi bangsa Israel itu tidak boleh tinggal bersama kita karena tangannya telah berat atas kita dan atas Dagon Elohim kita. Kata Elohim kita di sana menggunakan kata Eloheinu. Eloheinu itu merupakan dua kata Elohim anaknu, yang artinya Elohim anaknu itu kita. Jadi Eloheinu itu Elohim kita semuanya. Jadi di sini kita melihat kata Elohim dipergunakan untuk menyebut Dagon. Kemudian di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-33, di sana sebutan Elohim dipergunakan untuk menyebut Baal. Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-33 berbunyi Wayehi ka'aser met Gidon, Wayasufu beni Yisrael, Wayisnu akharai, Habe alim, Wayasimu lahem Baal berit le Elohim. Dan terjadilah setelah Gidon atau Gideon mati, Bani Yisrael memberontak dan berbuat serong dengan menyembah Baal dan membuat Baal berit menjadi sesembahan mereka. Jadi di sini kita melihat bagaimana le Elohim, sesembahan mereka itu dipergunakan untuk menyebut Baal.
Jadi Baal juga disebut dengan kata Elohim. Tetapi hal itu juga dipergunakan untuk menyebut patung lembu tuangan, juga disebut Elohim. Di dalam Keluaran 32 ayat yang keempat, di sana berbunyi, Wayikat miyadam wayatsar oto bakeret, waya asenu egel maseka wayomru ele Elohika Yisrael asher heeluka me'eretz Mitzrayim. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan perintah, dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka mereka berkata, inilah Elohimu Yisrael yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mitzrayim. Jadi kembali di sini kata Elohim dengan kalimat Elohika, yaitu Elohim kamu, dipergunakan untuk menyebut patung lembu tuangan yang dibuat oleh Bani Israel di bawah pimpinan Aharon atau Harun. Jadi di sini Elohim dipergunakan untuk menyebut Baal, untuk menyebut apalagi tadi Dagon, ya. Tetapi juga Yahweh disebut Elohim juga di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15. Di sana berbunyi, Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael. Yahweh Elohi Avotekem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, we Elohi Yakob, selakani alekem zezemi leolam, wazazekri ledordor. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakan kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, Elohimnya Yakob telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Karena di sana dikatakan le dor itu generasi. Jadi saudara-saudara, di sini satu kata El atau Elohim dipergunakan untuk menyembah sesembahan-sesembahan lain selain Yahweh, juga dipergunakan untuk menyebut Yahweh. Ini berdasarkan ayat-ayat tadi. Oleh karena itulah, maka mereka yang anti dengan Yahweh mengatakan, kamu itu harus Yahweh. Pertama saya katakan, yang mengharuskan siapa? Tidak pernah saya mengharuskan. Yang pertama, karena orang mempunyai hak asasi manusia. Orang mau menyembah batu boleh enggak? Boleh saja, itu hak seseorang kok. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam kitab suci, memang tidak harus Yahweh. Bisa kita sebut Yahweh itu dengan sebutannya. Yesua mengajar murid-muridnya untuk menyebut Yahweh dengan sebutannya, dengan sebutan Bapa. Tetapi bisa juga di Indonesia disebut dengan Tuhan. Disebut dengan Kurios atau Theos misalkan, yang di Yunani. Kemudian disebut ilah atau Rab di dalam bahasa Arab. Dan menggunakan sebutan-sebutan yang lain. Dan itu tidak masalah, karena itu sebutan. Seperti hakim, guru, kemudian presiden, itu semua adalah sebutan. Kemudian ayah atau bapak itu juga sebutan. Kalau saudara yang sudah menjadi ayah, saya menyebut saudara ayah, betul apa enggak? Betul, karena saudara bisa disebut sebagai ayah. Lalu ada berapa ayah? Banyak tentu saja, karena itu sebutan, jadi enggak masalah. Yang jadi permasalahannya, mereka yang anti dengan Yahweh mengatakan, Yahweh itu kan nama dewa. Saya katakan benar, bukan hanya 100%, 1.000.000.000% benar. Ya,
Tetapi apakah karena Elohim dipakai untuk dewa-dewa berarti Yahweh itu dewa? Ini yang seringkali disalahartikan. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan coba untuk memutar satu video bahwa Yahweh itu nama sesembahan di Mitsraim atau di Mesir. Mereka juga ada yang mengatakan di Kanaan. No problem, tidak masalah. Yahweh mau disebut sebagai namanya dewa di mana saja, tidak masalah. Coba kita lihat bersama-sama videonya. Benarkah Yahweh itu nama dewa bulan di Mesir? Saat Harun membuat patung lembu tuangan, juga patung lembu tuangan itu dianggap bernama Yahweh. Kalau saya punya gitar, dan saya umumkan kepada semua orang, bahwa gitar saya ini saya beri nama Yahweh, dan sejak hari ini saya jadikan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Boleh tidak ya? Tentu saja boleh, karena itu hak saya. Tetapi apakah Yahweh yang memperkenalkan diri kepada umatnya? Dalam kitab Yesaya atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 yang berbunyi Ani Yahweh Husmi, yang artinya aku Yahweh itu namaku, berarti gitar saya. Apakah karena ada dewa di Mesir yang bernama Yahweh, berarti Yahweh yang disembah para nabi itu dewa bulan? Apakah karena Harun membuat patung lembu tuangan berarti Yahweh sesembahannya para nabi itu lembu tuangan? Tentu saja tidak, bukan? Nama boleh saja sama, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub serta Mose dan para nabi hanya satu. Seperti yang tertulis di dalam kitab Zekaria atau Zakaria pasal 14 ayat yang ke-9 yang berbunyi, Wahaya Yahweh lemelek al-kal haaretz bayom hahu yihye Yahweh echad usmo echad, yang artinya, dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Nama yang sesuai pribadinya cuma ada satu. Maka jangan diganti-ganti sehingga orang tidak mengenal nama Elohimnya para nabi dalam kitab suci. Yesua saja menyatakan nama Yahweh. Baca kitab Yohanan atau Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6. Ya. Jadi di situ kita dapat memahami kalau seseorang mengatakan bahwa Yahweh itu juga nama dewa, boleh enggak saudara? Boleh saja, tetapi bukan berarti Yahweh yang disembah oleh para nabi itu dewa. Sebelum video ini saya rilis, saya pernah kirimkan dulu kepada senior pastor Yusa Adi Siswantoro. Saya bilang, tolong pastor dikritisi. Kira-kira kalau dengan video ini bisa enggak ada celah untuk orang menyanggah? Lalu beliau katakan, bagaimana kalau ada orang mengatakan, loh, kan Allah juga nama sesembahan dewa. Salah satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Bagaimana kira-kira kita memberikan jawabnya? Saya bilang gampang saja jawabnya. Allah memang nama dewa. Yahweh nama dewa. Tetapi bedanya apa? Bedanya Yahweh itu mengatakan, Ani Yahweh Husmi. Aku Yahweh itu namaku. Sedangkan Allah tidak pernah menyatakan diri bahwa namanya adalah Allah. Akulah Allah, sembahlah aku. Tidak ada tuh. Ya. Lalu senior pastor Yusa Adi Siswantoro katakan, oh iya benar juga ya. Jadi tetap bisa dibedakan saudara-saudara. Yahweh itu memperkenalkan dirinya. Di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8 di sana berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ukfodil akhir lo eten utilati lapsilim. Jadi namanya Yahweh dan itu karena Tuhan membatasi dirinya dalam sebuah nama. Ada orang yang mengatakan Yahweh itu kan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi jangan dibatasi dalam sebuah nama. Saya bilang saya setuju.
Saya kalau memberikan statement setuju, enggak 100%, saudara-saudara. Semiliar persen. Artinya apa? Sangat setuju. Enggak tahu sangatnya mau berapa ribu lah, terserah. Ya. Tetapi yang jadi masalahnya, kalau dikatakan bahwa Yahweh itu menyatakan dirinya dalam sebuah nama, lah kok ditentang? Memang Tuhan itu sangat tidak terbatas, tidak mungkin bisa dipikir dengan otak manusia yang hanya sebesar kepalan tangan ini saja. Tidak bisa. Terlalu luas. Karena itu maka Bapa Yahweh membatasi dirinya dalam sebuah nama dengan memperkenalkan dirinya. Nah, memperkenalkan dirinya dalam sebuah nama saja manusia masih bingung, apalagi tidak punya nama. Dikatakan seperti ada seorang pendeta lulusan Fuller Theological Seminary di Pasadena di Amerika. Saya pernah ke sekolahan itu, dan saya pernah berjumpa dengan Peter Wagner ketika saya datang ke situ. Nah, beliau ini muridnya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya nama. Seorang pendeta doktor, saudara-saudara. Doktor itu pintar enggak? Pintar dong. Orang S3, kecuali S lilin baru enggak pintar. Tapi dia katakan bahwa Tuhan itu enggak punya nama. Tadi pagi saya sudah sampaikan. Yang dijadikan perumpamaan saya. Dia bilang, Yakub, saya mau tanya, you punya nama, siapa yang beri nama? Yang memberi nama saya, papa mama saya tentunya. Lah papa mama you punya nama, siapa yang beri nama? Yang memberi nama, kakek nenek saya. Lah kakek nenek you punya nama, siapa yang beri nama? Papa mamahnya kakek nenek saya. Lah papa mama kakek nenek you punya nama, siapa yang beri nama? Kakek nenek dari kakek nenek saya. Itu kalau diurut terus ke atas, siapa yang memberi nama Tuhan? Saya bilang enggak ada. Loh, benar kan apa yang saya sampaikan? Saya bilang ya benar. Kalau cara mikirnya begitu. Jangan berpikir dengan pikiran akal manusia. Pikirlah Tuhan sesuai dengan isi firman. Nah, di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-20, di sana dikatakan Asher samta otot umoftim ba'aretz Mitzrayim at hayamazi uf Yisrael ufa Adam wa ta'asilha sem kayom hasi. Engkau yang telah membuat tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitzrayim sampai pada hari ini di Israel serta di antara manusia, engkau telah membuat nama bagimu kalau sesuai dengan kitab Ibrani. Engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Jadi yang memberi nama Yahweh siapa, saudara-saudara? Yang memberi nama Yahweh siapa? Dirinya sendiri. Nah kalau Yahweh menyatakan dirinya, artinya membatasi diri dalam sebuah nama, lah kok manusia marah, melarang, dan Tuhan selalu diminta untuk sesuai dengan alam pikirannya? Tidak bisa dong. Kita harus nurut Tuhan, bukan Tuhan yang nurut kita. Kalau kita berbicara tentang orang yang menyembah Yahweh itu ngawur dan bloon, oon katanya, karena mereka tidak sadar bahwa Yahweh itu juga nama dewa. Tadi saya sudah sampaikan, memang betul Yahweh itu nama dewa, dan Elohim atau El juga dipergunakan untuk menyebut dewa. Kenapa? Karena El atau Elohim itu sebutan, dan kalau ada dewa yang bernama Yahweh, boleh-boleh saja, itu hanya kesamaan nama. Tetapi kalau kita kembali menelusur di dalam kitab suci, yang awal sebelum banyak manusia yang disembah oleh Adam, Hawa, Kain, dan Habil, siapa, saudara-saudara? Yahweh, bukan yang lain. Jadi kalau ada sesembahan lain yang bernama Yahweh, tentu meniru sesembahan daripada Bani Israel. Ya.
Justru kalau kita melihat di dalam kitab suci, firman Elohim mengatakan apa tentang berhala? 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26 berbunyi, Kikal Elohi ha'amim elilim wa Yahweh samayim asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu Elohim. Elohim itu sebutan, namanya Yahweh. Itulah sebabnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20, di sana berbunyi wayat sef sam misbeak wayikra lo El Elohi Yisrael. Ia mendirikan sebuah mezbah dan menyebutnya El Elohi Yisrael. El Elohi Yisrael itu kalau diterjemahkan dengan lebih tepat, El Elohimnya Yisrael. Maksudnya apa? Di bawah kolong langit ini ada banyak sekali El atau sesuatu yang disembah. Tetapi di antara semua sesembahan-sesembahan itu, yang benar-benar sesembahan adalah sesembahan yang disembah oleh bangsa Israel. Tetapi di sini Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemahkan Allah Israel ialah Allah. Saya ini orang Indonesia berbahasa Indonesia. Coba saudara identifikasi statement saya ini, benar atau salah. Kalau di situ ada kalimat Allah Israel ialah Allah, katakanlah Allah dijadikan sebagai sebutan. Kalau saya mengatakan bahwa Allah Israel ialah Allah, itu artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Betul atau tidak? Betul tidak, saudara? Betul. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah, pertanyaannya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Tidak pernah ada, saudara-saudara. Bahkan di dalam bahasa Ibrani, Allah itu artinya kutuk atau curse. Ini bahasa, ya. Dan saya membawa flash disk ini, saudara-saudara, tadi pagi saya tidak sempat umumkan dengan jelas. Di sini berisi tentang sanggahan-sanggahan para pendeta yang menghina nama Yahweh. Dan saya sudah kumpulkan jadi satu, semuanya ini sebetulnya ada di internet. Tapi ada juga yang saya upload di internet, tetapi di-ban sama admin YouTube. Karena ada orang-orang yang protes supaya mendelete-nya, sehingga mengalami kesulitan. Saudara bisa mendapatkan ini, dan saudara cukup menggantikan ongkos untuk saya memperbanyak lagi dengan Rp200.000, ini 16 GB. Kalau saudara memberitakan nama Yahweh, saudara mengalami kesulitan, gampang, tunjukkan saja flash disk ini, berikan kepada teman saudara atau pinjamkan, coba tolong disanggah, begitu. Karena ini isinya tentang pengajaran nama Yahweh, sanggahan-sanggahan terhadap pendeta, bahkan ada pendeta dari Balikpapan, pendeta gereja besar, yang mengatakan bahwa Yahweh itu jakwe. Wah, ini kurang ajar sekali, saudara. Pendeta kok sampai tidak kenal Yahweh dikatakan itu makanan jakwe. Ini ironis, ya, nggak layak menjadi pendeta, apalagi gembala sidang seperti itu. Saudara bisa nanti nemuin saya. Dan kalau saudara bisa ambil bagian di situ, sekalian bisa saya pergunakan untuk lebih memperbanyak lagi, sehingga saya meninggalkan jejak. Kalaupun saya sudah tidak lagi ke mana ini, Palembang, maka pengajaran itu akan terus tersebar dan pada akhirnya apa yang menjadi kerinduan kita menjadi nyata. Apa itu? Palembang penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Dan itu bukan berasal dari tempat yang lain, tetapi berasal dari tempat ini. Ya. Nah, di dalam kitab suci, kita bisa mengatakan Ein Elohim hine Yahweh. Tidak ada Elohim selain Yahweh.
Yahweh adalah satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi yang disebut dengan Elohim. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1, di sana berbunyi Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaret. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Tidak salah terjemahan ini. Tetapi akan menjadi salah kalau terjemahannya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tadi pagi saya sudah sampaikan, Allah itu merupakan satu di antara 360 dewa Arab kuno, suku Quraisy. Dan kasus ini Islam belum lahir. Di sana ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hud, dan banyak sekali al-al yang lain. Semua berjumlah 360. Salah satu di antaranya adalah Allah. Jadi kalau dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, terjemahannya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya katakan Allah tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau saudara kita umat Islam mengatakan demikian, bagi saya tidak masalah. Tadi pagi saya sudah sampaikan, tadi pagi atau kemarin malam ya, ada buku yang berjudul Passing Over, dan itu bukunya umat Islam, buku teologi Islam. Dan mereka tahu bahwa Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Tetapi Islam sudah mengadopsi dan menjadikannya, mengubah konsep, menjadikan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa kita tidak hargai? Malah kita ngotot, Islam tidak boleh memakai Allah yang lebih berhak adalah Kristen, dengan alasan karena sebelum Islam menggunakan, Kristen Arab sudah menggunakan. Lah ini keliru. Saya bilang seperti pedagang kaki lima. Ada lapangan milik seseorang misalkan. Kemudian banyak pedagang-pedagang kaki lima datang di situ. Tetapi ketika si pemilik lahan itu akan mempergunakan, mereka tidak mau pergi. Mereka merasa memiliki, sudah lama saya jualan di sini. Lah jualan tempatnya siapa? Oh itu bukan miliknya, diminta ya diberikanlah. Mereka demo, biasanya kan begitu. Nah ini umat Nasrani yang masih ngotot harus menggunakan Allah, tidak lain sama seperti itu. Padahal kalau kita kembali ke kitab suci tadi, 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26, yang sebetulnya berhala adalah mereka. Yahweh Tuhan satu-satunya yang bukan berhala. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh menyebut nama sesembahan lain? Yahweh marah jika umatnya menyembah sesembahan lain. Karena di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34, ayat yang ke-14, di sana berbunyi di dalam kitab Tenak, Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan atau pencemburu, dialah Elohim yang cemburu. Cemburu itu tandanya apa? Adanya cinta. Bapa Yahweh sangat mencintai umat-umatnya sehingga dia cemburu. Kita melihat kasus Bileam pada saat diperintahkan oleh Balak, Raja Moab, Balak bin Zipor untuk mengutuki bangsa Israel. Ingat kejadian itu? Sampai-sampai keledainya pun bisa ngomong. Tetapi Bileam saking bebalnya, ketika keledai ngomong dia tidak terperanjat, tetapi malah diajak dialog. Betul enggak? Padahal kalau dia otaknya jalan, ini kok aneh sekali nih. Keledai saya tiba-tiba bisa ngomong bahasa Ibrani. Kan bingung saudara-saudara ya. Katakanlah bahasa yang paling tua, Sumerian misalkan. Tapi ini kan binatang, bisa ngomong dengan bahasa manusia. Seharusnya Bileam ini terperanjat. Tetapi malah diajak dialog seperti tidak terjadi apa-apa.
Sampai akhirnya keledainya Biliam memberitahu bahwa di situ ada malaikat. Kalau saya tidak berhenti, kamu sudah mati di pedang malaikat. Kira-kira begitu. Akhirnya Biliam jadi sadar. Ya. Nah, dalam kasus itu, saya mau tanya kepada saudara. Biliam mengutuki Bani Israel atau tidak? Dalam kejadian itu, Biliam mengutuki Bani Israel atau tidak? Halo? Mengutuki enggak? Enggak mengutuki, saudara-saudara. Tidak mengutuki. Kenapa? Karena Bapak Yahweh ngomong sama Biliam. Siapa Biliam ini? Biliam adalah tukang tenung. Jadi dia tidak boleh mengeluarkan sumpah serapah kepada Bani Israel. Nah, ini mengandung makna, hati-hati dengan ucapan saudara. Karena ucapan orang yang beriman, apalagi saudara sudah beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, ucapan itu sangat berkuasa. Maka Biliam tidak berani mengucapkan tenung kepada Bani Israel. Tetapi saudara-saudara, di dalam kitab Apokrif dinyatakan bahwa Biliam ini walaupun tidak mengutuki Bani Israel, tetapi Biliam itu memberi informasi kepada Moab, orang-orang Moab pada saat itu. Bagaimana caranya untuk menghancurkan Bani Israel. Tidak perlu dikutuki. Biliam ini seorang ahli tenung yang bijaksana. Ketika dia diperintah Yahweh, awas ya. Ini kalau saya rekonstruksikan. Misalkan Yahweh ngomong begini, awas ya. Kalau kamu berani mengutuki bangsa pilihanku, kamu akan mati. Maka Biliam tidak berani. Dia tidak mengutuk. Tetapi dia memberi advis kepada orang-orang Moab. Kalau kamu mau menghancurkan Bani Israel gampang. Tidak usah kamu ngutuki. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Apokrif katakan bahwa kamu cukup membuat Bani Israel menyembah kepada sesembahan lain. Itu secara otomatis ketika pikiran dan mata hati Bani Israel berpaling dari Yahweh, Yahweh yang cemburuan itu marah dan dia akan menghancurkan bangsa pilihannya sendiri. Itulah sebabnya saya katakan kalau saudara berada di tempat ini, di HS Makassar, mungkin satu-satunya gereja yang menyembah Bapa Yahweh, saudara mungkin diejek, saudara dianggap sesat, nggak usah khawatir, nggak usah malu. Saya ini loh bukan hanya disesat-sesatkan, bahkan saya itu sudah dikutuki. Kebal saya, saudara-saudara. Ada orang telepon saya, halo? Apa benar ini pendeta Yakub? Oh iya Pak, benar. Ini dari mana ya? Hei, kamu ya? Kamu itu perlu berobat dan perlu bertobat. Langsung dimatikan, saudara-saudara. Nah, saya telepon balik. Saya mau tanya, loh kok kamu tahu saya sakit apa? Saya perlu berobat, berobatnya kemana? Nggak berani mengangkat. Itu masih mending. Ada yang telepon dikatakan begini. Selamat siang. Apa benar ini pendeta Yakub? Wih, sopan saudara-saudara ya. Saya bilang, benar Pak, ini dari mana? Hei, dengar ya. Aku kutuki kau dalam nama Yesus Kristus, terkutuklah kau. Loh, langsung dimatikan lagi. Saya telepon balik. Juga tidak diangkat. Maksud saya mau tanya, Yesusmu itu kok tukang kutuk sih? Yesus yang mana yang ngajari tukang kutuk? Aneh kan saudara-saudara? Tapi saya dikutuki, tidak mati-mati itu sampai sekarang. Saya melayani saja. Tidak mau peduli. Jadi saya itu tidak mau pusing orang mengatakan saya sesat atau tidak. Kebal saya. Sekarang saya mau tanya, apa sih definisi sesat? Definisi sesat adalah ajaran tanpa dasar firman. Betul enggak? Nah, sedangkan apa yang saya ajarkan, ini punya dasar. Dasarnya apa? Kitab suci berbahasa Ibrani, Tanakh dan Brit Kadasa, yang dipakai oleh orang-orang Yahudi Mesianik.
yang menerima Yeshua sebagai Elohim dan juru selamat mereka. Sementara yang mengatakan saya sesat, yang diambil dari kitab terjemahan. Lalu yang sesat siapa kalau begitu? Kalau dikatakan sesat karena tidak sama dengan mereka, boleh nggak saya mengatakan bahwa kamu pun sesat karena tidak sama dengan saya? Boleh nggak saudara? Boleh saja. Dasar sesat atau tidak bukan karena tidak sama dengan mereka, tetapi dasarnya adalah kitab suci. Tadi pagi saya sempat bersaksi, saya itu dulu juga penolak nama Bapa. Tetapi ketika saya selidiki secara khusus tentang nama Bapa yang ada dalam kitab suci, baik secara linguistik, historis, arkeologis, dan teologis, dan banyak sisi-sisi yang lain saya selidiki, ternyata ini satu kebenaran, saya mengakui dan saya tidak gengsi. Kenapa saya harus gengsi? Saya tidak mau jadi pendeta, tapi pada akhirnya mati, masuk neraka. Betapa konyolnya. Nah, saudara-saudara, kenapa harus menggunakan nama Yahweh? Karena nama itu berkuasa. Nama itu membawa otoritas. Si penyandang nama itu. Kalau tidak percaya, coba saudara mendoakan orang menggunakan nama saudara. Misalkan saya, ada orang sakit. Dalam nama Yakub Sulistyo, sembuh. Sembuh enggak saudara? Enggak bakalan sembuh. Tangan saya mungkin kram. Mulut saya juga mungkin kram. Enggak bakalan sembuh. Karena Yakub Sulistyo tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKudes. Setan tahu itu. Makanya setan berusaha untuk supaya nama itu jangan disebut. Karena berbahaya bagi dia. Jadi tugas Elohim adalah menyelamatkan manusia untuk kembali kepada fitrahnya yang kudus. Atau innocent, sempurna, bukan perfect. Ini semua diakibatkan dari gara-gara dosa Adam. Manusia jadi mati. Kalau kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di sana berbunyi apa? Kita lihat. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena apa saudara-saudara? Pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Saya mau tanya kepada saudara, Adam usianya berapa? Usia Adam berapa saudara-saudara? Lupa Pak, kita lihat Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 5, ini usia Adam. Jadi umur Adam adalah berapa? 930 tahun, kemudian dia mati. Loh, tadi kan firman Tuhan katakan Yahweh sendiri ngomong, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Loh, kok usianya bisa sampai 930 tahun? Nah, orang yang tidak ngerti firman seringkali terkecoh. Tuh, firmanmu ngawur, sudah diubah-ubah. Jelas kan dikatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi ternyata usia Adam 930 tahun. Lalu kita jawabnya begini, oh itu yang mati rohnya. Ada kan yang jawab begitu? Salah, sudah diketawain. Lah kalau manusia rohnya mati, orangnya mati enggak? Mati. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Coba kita membuka di dalam 2 Kepa pasal 3. 2 Kepa atau 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah satu hal ini tidak kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan berapa? Satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Usia Adam berapa tadi? 930 tahun. Ada satu hari enggak? Hampir. Maka yang dikatakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati, terbukti atau enggak? Terbukti. Jadi kitab suci itu mau dilengkan kemana saja, enggak saling bertentangan. Nah ini karena kita mengenal kebenaran, saudara-saudara.
Karena itu sekali lagi saya katakan, saudara beribadah di tempat ini, saudara sudah berada di tempat yang tepat. Sekarang tinggal saudara, jangan diam diri mulut saudara. Ngomong sama mereka supaya darah mereka tidak ditanggungkan kepada kita. Masalah mereka mau menerima atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberitakan kebenaran. Diterima puji Tuhan, tidak, darahnya tidak ditanggungkan lagi kepada kita. Dan kalau kita berjuang bersama-sama, saudara dan saya, kita berjuang bersama-sama dengan senior pastor Yusa Aditya, kita berjuang bersama-sama untuk membuat orang Indonesia Nasrani mengenal kebenaran. Maka saya yakin bukan hanya Palembang penuh kemuliaan Bapa Yahweh, bahkan Indonesia pun penuh kemuliaannya. Jadi saudara tidak usah takut. Dikutuki, semakin saudara dikutuki semakin perkasa. Ini saja yang saya sampaikan kepada saudara, karena waktu sudah selesai. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa.